Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Ahmad Lisan dari kelas D4TI3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai grid computing dan service oriented architecture. Nah, yang pertama itu ada grid computing. Grid computing di sini merupakan sekelompok komputer yang terhubung secara fisik melalui jaringan internet dan membagi komputasi pada masing-masing komputer untuk melakukan tugas bersama. Nah, jadi contohnya di sini di bagian kiri pada control server ini merupakan sebuah superkomputer yang nanti ngasih tugas ke bagian grid komputernya, grid node-nya. Misalnya control server pengen ngasih tugas A. Nah, di sini dia ngerjain yang bagian B-nya, ini bagian C, bagian D, bagian E, bagian F. Nah, jadi di tiap bagian itu kalau udah selesai komputasinya digabungin di superkomputer tadi. Jadi di superkomputer semua tugas itu udah bisa dibaca secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada implementasi pada grid computing. Yang pertama adalah perkiraan cuaca yang biasa digunakan oleh BMKG. Nah, terus ada perhitungan model simulasi. Biasanya kalau di laboratorium pemodelan molekul karena dia menghitung molekul yang banyak jadi butuh grid computing. Kemudian di bidang manufaktur ada finite element analysis atau FEA. FEA ini untuk perhitungan prediksi dari komponen manufaktur kalau komponen tersebut diberi beban hukum fisika kayak gaya gesek, daya angkat, turbulensi, tekanan udara, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini ada FEA sayap pesawat. Di sini kita bisa ngitung berapa daya angkat yang dibutuhin, gimana untuk memperbesar daya angkatnya, kemudian untuk mengurangi gaya gesek terhadap udaranya gimana, terus dampak tekanan udara sama bodi pesawatnya itu gimana, bisa dihitung pakai grid computing. Nah, selanjutnya ada service oriented architecture. Di sini merupakan sebuah pendekatan untuk arsitektur sistem terdistribusi dengan menggunakan layanan yang independen yang terhubung menggunakan protokol komunikasi yang digunakan untuk integrasi layanan antar platform. Independen ini artinya kalau ada satu service atau layanan yang diubah atau dihapus, maka service itu nggak mempengaruhi seluruh layanan yang lain. Nah, contoh implementasinya adalah coffee shop. Nah, misalnya saya punya bisnis coffee shop. Saya pakai servis dari petani kopi untuk bahan bakunya. Jadi saya beli bahan bakunya dari petani kopi. Nah, itu servis yang pertama. Kemudian ada servis yang lainnya. Misalnya dari petani kopi saya ingin ngantar barang ke coffee shop saya. Nah, di situ saya pakai jasa pengiriman barang. Nah, itu termasuk ke servis yang kedua. Kemudian yang selanjutnya ketika ada customer yang ingin membeli, kemudian bayarnya bisa pakai OVO atau pakai credit card. Nah, itu masuknya ke service yang ketiga. Nah, jadi selanjutnya contoh untuk yang bukan dari real life, misalnya kayak website, sebuah website. Saya punya sebuah website untuk jual beli kopi. Nah, di situ customer saya bisa login pakai Google API. Nah, di situ jadi saya pakai service dari Google. Kemudian ya pengiriman barangnya saya pakai JNE misalnya. Itu servisnya. Kemudian bayarnya juga bisa pakai OVO, GoPay atau kredit card ya. Nah, itu service yang ketiga. Nah, jadi itu contoh arsitekturnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.